Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar kan? Hari ini kita sudah memasuki pelajaran 86, mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat konsep ini? 1/3 dari 6. Kita mengubah kata dari dengan tanda kali. 1/3 dari 6. Artinya 1/3 dikali 6/1. 1 dikali 6, 6. 3 dikali 1, 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jika dipersingkat, 1/3 dari 6 artinya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sekarang kita akan menggambarkannya dalam sebuah diagram. Berikut ini ada 6 buah kotak. Jika diarsir 2 bagian dari semuanya, itu adalah 1/3 dari 6 kotak, yaitu 2. Sekarang, bagaimana kita dapat menunjukkan 1/3 dari 2? Dalam bahasa matematika, kita bisa mengubahnya seperti ini. 1/3 dari 2. Artinya 2 dibagi 3. Sama seperti contoh yang sebelumnya, 1/3 dari 6. Artinya 6 dibagi 3. Penjelasan lainnya adalah 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian dibagi 3. Sekarang kita akan membuat gambarannya melalui sebuah diagram. Pertama, kita buat dulu 2 buah kotak. Ini ada kotak yang pertama, ini kotak yang kedua, A dan B. Kotak ini kita bagi masing-masing menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Barulah kita arsir masing-masing kotak 1/3 bagian. Berarti yang ini. Yang ini juga 1/3 dari 3 buah kotak. Sehingga ketika dijumlahkan, dia menjadi seperti ini. Dan nilai dari kedua kotak yang diarsir ini adalah 2/3. 2 dari 3 kotak. Atau kita juga bisa menggunakan metode aritmatika untuk menemukan 1/3 dari 2. Seperti yang Bapak Mario sudah sebutkan di atas. 1/3 dari 2. 2 itu kita bisa buat pecahan menjadi 2/1. Hasilnya adalah 1 dikali 2, 2. 3 dikali 1, 3. Sama saja seperti yang di atas. Jadi, 1/3 dari 2 adalah 2/3. Contoh soal. Berapakah 2/3 dari 4? Kita mengubah kata dari dengan bentuk perhitungan matematika kali. 2/3 dari 4. 4-nya kita buat penyebutnya 1. 2 dikali 4 hasilnya 8. Lalu 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita buat dalam pecahan campuran, hasilnya adalah 2/3. Kalian masih ingat kan bagaimana mengubah pecahan dengan pembilang lebih besar daripada penyebut menjadi sebuah bilangan campuran? Bapak beri contoh ya. 8/3. Artinya 8 dibagi 3. Yang mendekati adalah 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Ketika dikurangi masih ada sisa 2. Lalu kita menuliskannya dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 2. Sisanya 2 dibagi 3. Jadi 2/3. Kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan mengubah bentuk perkalian ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Tadi dikatakan 2/3 dari 4
adalah 2/3 dikali 4. Sekarang kita balik menjadi 4 dikali 2/3. Ini sama saja ya anak-anak. Artinya 2/3 kita jumlahkan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dalam menjumlahkan pecahan, jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya sudah bisa kita jumlahkan. 2 ditambah 2, kemudian ditambah 2 dan ditambah 2, hasilnya 8. Penyebutnya tidak perlu kita jumlahkan, jadi 8/3. Kita ubah menjadi pecahan campuran, jadi 2/3. Latihan konsep. 1/3 dikali 4 sama dengan 1/3 dikali 4/1 sama dengan 4/3. Untuk memeriksanya, kita harus membalikan urutan faktornya, yaitu 4 dikali 1/3. Artinya kita melakukan penjumlahan berulang sebanyak 4 kali untuk bilangan pecahan 1/3. 1, 2, 3, 4 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, kita boleh menjumlahkan pembilang yang ada di atas. 4/3. Kalian harus menjawabnya seperti ini ya. Sekian video penjelasan dari Bapak Mario. Ingat, melalui pecahan kita belajar adanya suatu bilangan yang tidak utuh. Hidup kita tidak utuh tanpa Tuhan. Kita terpecah dan terpisah dari Tuhan karena dosa. Tapi melalui Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ada di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah. Bapak Mario dan Ibu Cencen berharap kita semua dapat merasakan arti dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selamat belajar dan selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.